Barcelona tanpa Lewandowski di final Copa del Rey. Barcelona kembali kehilangan Robert Lewandowski akibat cedera. Penyerang Polandia itu diyakini absen di final Copa del Rey, bahkan diperkirakan baru akan bermain di leg kedua semifinal Liga Champions melawan Inter Milan awal bulan depan. Barcelona akhirnya merilis pernyataan yang mengonfirmasikan cedera yang dialami Lewandowski. Ia dinyatakan akan absen setidaknya selama 3 pekan, dan karena itulah Lewandowski dipastikan tak akan bermain di final Copa del Rey melawan Real Madrid pada akhir pekan ini. Di samping itu, akibat cedera yang dialaminya, Lewandowski juga akan absen di pertandingan leg pertama melawan Inter Milan di semifinal Liga Champions pada 1 Mei 2025. Sementara itu, pernyataan resmi Blaugrana menyatakan, kembalinya mantan bintang Bayern Munchen itu akan tergantung pada kemajuan kondisinya selama pemulihan. Demikian diungkapkan Diario AS yang juga telah sampaikan informasi terbaru yang lebih mendalam terkait kebugaran Lewandowski. Penilaian awal menunjukkan Lewandowski kemungkinan menargetkan leg kedua melawan Inter Milan atau bahkan El Clasico di La Liga melawan Real Madrid pada 11 Mei sebagai waktu kembalinya ia ke lapangan. Cedera yang dialami Lewandowski ini terjadi pada titik krusial di musim ini, di mana ada 3 pertandingan besar yang harus dijalani Barca, yakni final Copa del Rey, semifinal Liga Champions dan El Clasico, yang semuanya dijadwalkan dalam rentang waktu yang sempit. Dengan absennya Lewandowski ini, maka tanggung jawab lini depan akan beralih pada Ferran Torres. Dia diharapkan bisa berikan kontribusi yang besar sebagai pemain yang berperan di posisi nomor 9. Pemain internasional Spanyol itu juga tunjukkan penampilan luar biasa sejak pergantian tahun ini, bahkan kini menjadi pencetak gol terbanyak ketiga Barcelona. Bernardo Silva siap kena potong gaji demi gabung Barcelona. Bintang Manchester City, Bernardo Silva, dikabarkan siap menerima pemotongan gaji demi bisa bergabung dengan Barcelona pada musim panas ini. Gelandang timnas Portugal tersebut memang santer dikaitkan dengan pintu keluar dari Etihad, apalagi pelatih Pep Guardiola disebut-sebut akan melakukan perubahan besar dalam skuadnya. Bernardo Silva telah menjadi pemain andalan Manchester City selama beberapa musim terakhir sejak didatangkan dari Monaco pada 2017. Ia berperan krusial dalam keberhasilan City meraih treble pada musim 2020-2023. Menurut Sport, Bernardo Silva sangat ingin pindah ke Barcelona musim panas ini. Gelandang asal Portugal itu terbuka untuk menerima pemotongan gaji demi bisa menandatangani kontrak dengan klub Katalan tersebut, mengingat masalah keuangan Barcelona yang sudah diketahui luas. Beberapa klub Arab Saudi juga tertarik memboyong Silva, namun ia lebih memprioritaskan bergabung dengan klub Eropa yang masih kompetitif. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Barcelona sudah mengetahui keinginan Bernardo Silva. Mereka telah berdiskusi dengan agennya, Jorge Mendes, dan siap membuka peluang transfer jika situasi memungkinkan. Kontrak Silva di Manchester City masih berlaku hingga Juni 2026. Namun, The Sky Blues dikabarkan siap bernegosiasi soal kepindahannya. Gaya bermain Barcelona, Suarezan, dan proyek yang sedang berjalan saat ini dikatakan menjadi daya tarik utama bagi gelandang serang berusia 30 tahun tersebut. Jajaran petinggi klub Catalan tersebut sepenuhnya menyadari ketertarikan Bernardo Silva untuk bergabung dengan Blaugrana, tetapi ada tantangan untuk memasukkannya ke dalam skuad saat ini. Rafinha penentu kemenangan Barcelona saat comeback lawan Celta Vigo. Dalam laga yang penuh drama di La Liga, Barcelona sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan Celta Vigo 4-3 Sabtu waktu setempat. Rafinha menjadi bintang dengan mencetak 2 gol, termasuk penalti penentu kemenangan di menit akhir. Kemenangan ini menjaga asa Barcelona dalam perburuan gelar juara La Liga musim ini. Saat laga tampak akan berakhir imbang, Dani Olmo dilanggar di kotak terlarang pada masa injury time. Setelah peninjauan VAR, wasit menunjuk titik putih.
Rafinha tampil sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan tenang. Bola mengarah ke pojok gawang, tak terjangkau kiper. Pelatih Hansi Flick langsung berlari ke lapangan memeluk Rafinha saat peluit panjang berbunyi menandai kemenangan epik Blaugrana. Kemenangan ini tak hanya penting secara poin, tetapi juga secara mental bagi Barcelona. Mereka membuktikan kapasitas untuk bangkit meski dalam tekanan. Dan Rafinha tampil sebagai simbol semangat juang itu. Setelah start yang lambat, Rafinha menjelma menjadi pahlawan Barcelona. 1 assist dan 2 gol krusial membuatnya layak dinobatkan sebagai pemain terbaik. Performa luar biasa dari winger asal Brasil. Menurut data Opta Jose, Rafinha menjadi pelayan terbaik kedua di 5 liga top Eropa sejak awal 2024. Winger asal Brasil itu telah mencatatkan 26 assist untuk Barcelona dalam periode yang disebutkan. Rafinha memang tampil menggila bersama Blaugrana sepanjang musim ini. Ia bahkan sudah mencetak 30 gol dan 23 assist dalam 48 penampilan di berbagai kompetisi. Rafinha bisa dibilang menjadi pemain Barcelona paling produktif musim ini dengan kontribusi gabungan 53 gol dan 1 assist. Barcelona menang dramatis saat menjamu Celta Vigo di Estadi Olympic Luis Companys pada pekan ke-32 La Liga 2024-2025, Sabtu, 19 April 2025. Pertandingan Liga Spanyol antara Barcelona versus Celta Vigo ini berakhir dengan skor 4-3. Barcelona membuka skor di menit 12 melalui gol Ferran Torres, tapi Celta secara mengejutkan berbalik unggul 3-1 berkat hat-trick Borja Iglesias pada menit 15, 52, dan 62. Namun Barcelona bisa menyamakan kedudukan melalui gol-gol pemain pengganti Dani Olmo di menit 64 dan Rafinha menit 68. Barcelona akhirnya memastikan kemenangan berkat penalti Rafinha menit 90+1. 8. Kemenangan ini membuat Barcelona sekarang memiliki 73 poin di puncak klasemen. Mereka sementara unggul 7 poin atas Real Madrid yang masih akan bertanding melawan Athletic Bilbao. Berikutnya Barcelona akan kembali main kandang. Mereka akan menjamu Real Malora Rabu 23 April 2025. Kemenangan ini menjaga posisi Barcelona di puncak klasemen La Liga. Selain menunjukkan mental juara, hasil ini juga memperlihatkan daya juang luar biasa Blaugrana di hadapan pendukungnya sendiri. Celta harus pulang dengan tangan hampa, meski sempat berada di atas angin. Sepanjang laga, Barcelona berhasil mendominasi atas Celta Vigo dengan penguasaan bola mencapai 73%. Tidak hanya itu, Blaugrana juga sukses melepaskan 18 tembakan dengan 6 diantaranya mengarah ke gawang Los Celestes. Sementara itu kekalahan ini membuat Celta Vigo tertahan di peringkat ke-7 klasemen, sementara dengan total 43 poin dari 32 pertandingan. Kemenangan di laga ke-32 La Liga ini menjaga asa Barcelona untuk menjadi kampiun. Di tabel klasemen, mereka masih bertengger di peringkat pertama. Jika Real Madrid kalah melawan Bilbao, maka jarak dengan Real Madrid terpaut 7 poin.